39, kira-kira Muhammad itu beragama nggak? Beragama. Apa agama dia? Islam. Dari mana dia Islam? Dari mana dia tahu ini? Kan dia belum dapat wahyu. Setahu saya itu dari awal Nabi Muhammad udah Islam. Berarti Al-Quran sudah ada sebelum Muhammad lahir? Belum. Nah, terus dari mana dia Islam? Kitabnya apa kalau dia Islam? Dia membaca kitab suci apa? Bagaimana dia caranya sholat? Tuntunan sholat belum ada. Bingung kan? Iya, belum. Bingung ya? Jadi gini. Jadi dulu sebelum Muhammad lahir dan ketika dia lahir sampai berumur 39 nih ya. Mereka itu hidup di dalam sebuah penyembahan berhala nih ya. Keadaan Ka'bah sebelum nih ya wahyu turun. Biar saya tunjukkan. Kita pakai dalil-dalil dari sumber-sumber Islam sendiri. Saya tidak mau teman-teman kita ini menggunakan sumber-sumber ya, sumber-sumber yang bukan dari Islam. Ya, kita tunjukkan keadaan keadaan Ka'bah ya sebelum Muhammad lahir. Pelan-pelan ya. Ini isunya agak sedikit ini ya. Oke. Saya hilangkan dulu nih. Perhatikan ya, nih. Jadi nama-nama berhala yang mengitari Ka'bah sebelum Islam. Nih ya. Ini bukan karang-karangan ini akurat.com ya. Nih. Perhatikan. Jauh sebelum masyarakat Mekah mengenal Islam, mereka memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Berbagai jenis berhala yang dipuja-puja masyarakat saat itu berbahan dasar kayu, emas, perak, tembaga, dan batu. Dalam catatan sejarah, ratusan berhala yang mengotori Ka'bah dimulai dari era Amr bin Luhai. Ya, ini kok ada gambar seperti ini nih, gimana nih? Sebentar. Iklan-iklan ini memang. Oke, saya teruskan ya. Dari seluruh berhala yang mengitari Ka'bah, Hubal menjadi sesembahan yang paling besar dan paling dimuliakan oleh kaum Quraisy. Hubal berbentuk dan seterusnya ya. Nih. Di kemudian hari setelah Fathul Mekah, Hubal dan seluruh berhala lainnya dihancurkan oleh Muhammad. Nah, ini kan setelah dia jadi nabi ya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana sebelum Muhammad menjadi nabi. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Nih nama-nama berhala dalam pra-Islam nih, nama berhala di Ka'bah pra-Islam. Ya, ada Isaf, kemudian ada Suwa, kemudian ada Al-Jidasa dan seterusnya. Ini makanya berhala dikelilingi berhala. Nah, itu pun masih ada sebelum Muhammad berumur 40 tahun. Nah, makanya tadi pertanyaannya, sebelum Muhammad umur 40 tahun, apakah dia sholat? Belum. Apakah dia sudah memeluk Islam? Belum. Masih berhala. Iya. Di situ di Ka'bah itu tempat penyembahan berhala. Lalu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya Allah itu ada setelah Muhammad? Ceritanya, jadi Tuhan sesembahan orang Quraisy, kaum keluarganya Muhammad, orang-orang Quraisy, mereka itu mengait-ngaitkan Allah itu dengan Tuhannya nabi-nabi Bani Israel. Itu jalan ceritanya. Bahkan dulu waktu Muhammad baru-baru jadi nabi, dia tidak mau kiblatnya itu di Ka'bah. Nggak mau dia. Karena dia tahu Ka'bah itu memang penyembahan berhala. Makanya kiblat pertama kali waktu Muhammad jadi nabi di mana?
Di Mekah. Susah ini kalau kita ngomong yang kayak begini. Kiblat pertama kali umat muslim itu bukan di Mekah. Kiblat pertama kali umat muslim itu di Yerusalem. Iya, karena Muhammad tahu bahwa Mekah itu tempat penyembahan berhala. Tetapi karena orang-orang Yahudi tahu bahwa Muhammad ini bukanlah nabi, melainkan nabi-nabian, akhirnya Muhammad memindahkan kiblatnya ke tempat kiblat orang-orang Quraisy. Tetapi agama orang-orang Quraisy ini dipoles oleh Muhammad. Dipoles. Ya. Tuhannya diganti menjadi Tuhannya orang-orang Yahudi. Tuhannya nabi-nabi orang Yahudi. Ritualnya pun dipangkas. Mereka dulu tawaf sambil telanjang, sekarang tawaf pakai kain ihram. Gitu ceritanya. Tapi kalau ke situ nanti ketinggian, makhluk Tuhan Freya, kejauhan. Gak usah yang seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu sudah tinggi ilmunya, baru bahas ke situ. Kalau sekarang yang simpel-simpel saja. Ya harus, ya kalau misalnya itu kenapa harus nyembah Yesus gitu? Baik. Menyembah itu apa dulu sih? Begini, gerakan-gerakan begini. Kristen nggak perlu kayak begitu. Nah, kalau di dalam agama Islam memang harus didoktrin, harus nyembah. Begitu. Berbuat jahat lancar, nggak apa-apa, yang penting nyembah. Korupsi, berzina lancar, lanjut terus. Yang penting nyembah. Di dalam Kristen bukan seperti itu konsepnya. Di dalam Kristen itu berbakti. Berbakti itu apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan begini-begini. Coba, mana yang lebih penting? Melakukan perintahnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata, begitu, mengasihi sesama manusia, kemudian membantu orang miskin, memberi makan orang yang tidak kekurangan, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Mana lebih baik, kayak begitu atau begini-begini? Kalau begini-begini apa gunanya bagi orang itu? Tetangga kita lapar. Kalau kita menjadi Kristen, berbakti kepada Tuhan itu adalah tindakan realita, tindakan realnya seperti apa? Menolong orang miskin tersebut. Tetapi dalam agama Islam ini yang penting nih. Seperti itu. Hanya melakukan gerakan-gerakan. Gak boleh gitu juga, Bang. Gimana? Gak boleh gitu juga. Oke, sekarang saya tanya. Apa hukumnya meninggal?